Rambu Solo katanya adalah merupakan upacara kematian termahal di dunia. Nah, buku yang mau saya bahas ini konfliknya berada di seputar penyelenggaraan Rambu Solo. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria. Kali ini kita akan bahas Puya Kepuya karya Faisal Odang. Jadi cerita buku ini memang seputar dari Rambu Solo tersebut. Ceritanya ada seorang bisa dibilang ketua adat lah. Bahkan ada frase di buku ini yang bilang bahwa Rantai Rala itu bisa dibilang dia ini seorang raja. Tadi kan saya bilang bahwa ini masalahnya adalah mengenai Rambu Solo. Si Rantai Rala ini seorang yang kedudukannya tinggi, dia seorang bangsawan, meninggal dunia. Dia meninggalkan hanya seorang anak yang bernama Alurala. Nah, Alurala ini adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Makassar, di Sulawesi Selatan. Dia ini udah hampir lulus, walaupun lulusnya tuh telat. Kira-kira udah 7 tahun lah dia sekolah, dan dia udah janji sama bapaknya tahun ini dia bakal lulus. Jadi dia lagi sibuk-sibuknya skripsi. Bapaknya meninggal dunia sehingga Alu harus pulang ke Toraja, ke desanya dia. Sebelum pergi sebenarnya Alu udah bilang sama bapaknya, nanti kalau meninggal gimana kalau dimakamkan di Makassar aja. Kalau dimakamkan di Makassar kan murah tuh ya, seperti orang Kristen pada umumnya lah dimakamkan gitu. Nah, si Rantai sendiri dia tidak memberi jawaban kepastian ya, dia cuma jawabannya itu masih agak ngawang-ngawang gitu. Ketika Rantai meninggal benar-benar Alu pulang, nah disitulah dia ada yang namanya rapat sama yang lain gitu. Nah, pada saat rapat itu keluarganya bapaknya itu yang ngotot pengen diadakan Rambu Solo. Nah, sementara Alu tahu gitu bapaknya itu tidak meninggalkan banyak harta gitu. Sepanjang bapaknya hidup, bapaknya sebenarnya mewarisi banyak sekali harta dari orang tuanya dia gitu, dari kakek neneknya Alu. Tapi bapaknya itu tidak menambah harta gitu, dia hanya menghabiskan saja. Jadi kerjaannya hanya berjudi, mabok gitu ya. Terus kemudian dia senang sekali menyumbang gitu. Kalau misalnya ada keluarga yang mau melaksanakan Rambu Solo, dia nyumbang gitu. Sehingga hartanya semakin lama semakin habis dan hanya tersisa tanah aja gitu. Tanah yang merupakan bukan tanah yang dibeli dia, tapi tanah keturunan gitu yang diwariskan kepada dia. Kemudian harusnya dia harus mewarisi lagi kepada anaknya nantinya. Alu sendiri sih bener-bener kepengen bapaknya hanya dimakamkan sederhana aja, udahlah nggak pakai Rambu Solo. Itu mahal sekali harganya, apalagi bapaknya itu bangsawan tinggi. Dia harus menyediakan berapa ratus babi, berapa puluh kerbau, dan dari begitu banyaknya kerbau, salah satu kerbau itu harus kerbau belang. Kerbau belang itu nantinya menurut kepercayaan orang Toraja itulah yang akan ditunggangi bapaknya gitu. Jadi bapaknya nanti akan tiba di Puya. Puya itu mungkin surga ya, secara sederhananya kalau kita mau memahami secara sederhana konsep Islam Kristen itu, Puya itu adalah surga. Nanti bapaknya akan tiba di Puya dengan mengendarai kerbau belang tersebut dengan ratusan babi dan puluhan kerbau, dan itu membanggakan sekali buat dia gitu. Tapi konflik ini bukan satu-satunya konflik yang ada di cerita ini gitu. Dan sudut pandang yang kita dapatkan juga bukan cuma dari si Alu doang gitu. Jadi sudut pandangnya sangat unik sekali gitu di sini. Sudut pandangnya itu dari dua dunia gitu. Dunia yang nyata, dunia yang saat ini kita hadapi, Alu hadapi, itu memang sudut pandangnya dari Alu. Terus kemudian sudut pandang yang lain itu ada sudut pandang dari dunia yang lain gitu, dunia arwah sebelum mereka berangkat ke Puya gitu. Bahkan terakhir-akhir ada juga pertikaian yang berada di Puya gitu. Nah, sudut pandang yang lain adalah sudut pandang dari Rantai.
Gimana sih perasaannya Rante pada saat terjadi pertikaian keluarga gitu. Gimana sih penyesalannya dia selama hidupnya. Dia tuh nggak pernah nambah harta, dia cuma ngabisin harta, dan akibatnya anaknya serta istrinya yang ditinggalkan harus sibuk gitu, harus pusing cuma untuk makamin dia doang gitu. Menurut kepercayaannya Toraja itu memang mayat setelah meninggal, kan mayat ditaruh di dalam rumah tuh, mereka masih dianggap hidup sebelum dilakukan rambu solo. Jadi mereka tetap dikasih makan 3 kali sehari, hanya dianggap bahwa dia itu sedang sakit. Jadi dia belum move on ke dunia berikutnya, dia hanya masih berada di dunia ini, makanya masih ada perasaan-perasaannya dia. Kemudian kita yang paling menarik buat saya adalah gimana sih, bukan cuma perasaan bapaknya aja yang ada di dunia lain gitu, di arwah gitu, antara dunia kita sama Puya itu ada juga perasaannya Maria. Maria ini adalah adiknya si Alu. Adiknya Alu ini meninggal sebelum giginya tumbuh. Jadi menurut kepercayaan orang Toraja, anak yang meninggalnya pada saat giginya belum tumbuh, dia akan disemayamkan di sebuah pohon, kemudian dia akan dilapisin gitu sama kayak kulit pohonnya, jaring-jaring gitu, kemudian ditempelkan di situ. Jadi dibuat lubang. Pohonnya itu adalah pohon yang memiliki getah warnanya putih. Dia dianggap itu sebagai gantinya air susu ibu gitu. Ternyata si Maria ini, ya dia akan berada di pohon itu sampai dia akan dibawa ke Puya lagi gitu. Bukan dibawa ke Puya lagi, akan dibawa ke Puya. Di sana dia berteman dengan anak-anak yang lain yang juga disemayamkan di pohon itu. Dan di situ juga ada ibu pohon gitu. Jadi ibu pohon itu kayak memberikan, ya merawat mereka, kemudian membesarkan mereka, kemudian sampai cerita bahwa dia itu ya dikasih makan sama pohon itu, sehingga pohon itu dianggap ibu. Dan ibu pohon ini juga memberikan peraturan-peraturan sama seperti ibu gitu. Bahkan sampai ada cerita si Maria ini sempat terusir dari pohon karena dia ya ada sesuatu hal yang membuat si ibu marah gitu sama Maria, kemudian Marianya diusir. Kasihan juga, dia tuh jadi bingung mau kemana gitu. Nah, dari arwahnya si Maria yang kemudian dia berjalan ke sana kemari, dia bingung. Di sinilah kita melihat sisi lain gitu dari kehidupan manusia di sekitar tempat itu gitu. Bukan jadi desa itu tuh bukan hanya dihuni oleh orang-orang Toraja, tapi juga ada pertambangan nikel di sana yang menjepit masyarakat juga. Jadi di sini ada konfliknya macam-macam ya. Konfliknya bukan cuma masalah si Alu yang berusaha untuk gimana sih dia itu mendamaikan semua gitu. Si Alu itu pengen banget udahlah dikuburkan di sana aja, dikuburkan di Makassar aja gitu. Tapi juga ada konflik dengan pengusaha gitu. Terjadinya kayak misalnya perampasan tanah gitu, misalnya dengan kepala desa dan segala macam gitu. Novel ini ya menarik banget ya. Saya kebetulan terlambat banget tahu novel ini. Oke, Puya Kepuya sendiri terbit tahun 2015. Saya baru tahu tentang novel ini kira-kira ya 2 minggu yang lalu lah, ketika saya diskusi sama teman saya waktu kuliah. Kita profesinya sama-sama guru, cuma saya ngajar di sekolah negeri, sementara teman saya ini ngajar di sekolah internasional, ngajar sebagai pengajar bahasa Indonesia. Nah, waktu itu sebetulnya kita lagi ngebahas mengenai Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka ya. Terus kemudian teman saya bilang bahwa saya nggak suka sama Eka, buku-bukunya Eka, karena menurut dia terlalu kasar dan serem buat dia gitu. Terus kemudian tiba-tiba dia cerita tentang Puya Kepuya gitu. Baca Puya Kepuya aja aku ngerasa gimana gitu, gak enak gitu kan. Terus tiba-tiba dia cerita waktu Puya Kepuya tuh akhirnya begitu banget kata dia gitu. Sampai dia kan bahas ke murid-muridnya yang
kebanyakan murid-muridnya bukan cuma orang Indonesia kan, banyak orang asing juga, anak-anak orang asing atau anak-anak campuran lah di Indonesia. Ketika mereka membahas mengenai Puya-Kepuya dan adat Toraja gitu, nggak masalah, anak-anak sih senang-senang aja lebih tahu banyak tentang adat kita gitu. Cuma mereka pas tahu akhir ceritanya, katanya saking kagetnya mereka itu kenapa ceritanya akhirnya begitu, sampai salah satu anak muridnya itu ngirim email ke penulisnya kenapa ceritanya seperti itu gitu. Cuma waktu saya tanya, akhirnya saya baca bukunya karena penasaran. Di toko buku agak sulit untuk dicari gitu ya, bahkan saya cari online-nya aja gitu, itu nggak banyak saya dapatkan. Akhirnya alhamdulillah saya dapatnya malah versi digital, karena kan emang saya lebih senang kalau baca buku fiksi itu versi digital ya. Saya beli di Google Playbook dan lagi diskon juga, tapi saya lupa diskonnya berapa. Saya setelah selesai baca, saya tanya sama teman saya, itu akhirnya gimana, dia email Faisal Odang itu dijawab gak? Terus kata teman saya sih kayaknya sih dijawab, tapi saya lupa katanya, karena itu udah lama, dari tahun 2015 kata dia. Yang saya juga baru nggak, oh iya ini ternyata bukunya dari tahun 2015 gitu. Banyak yang saya dapatkan dan banyak hal yang akhirnya saya penasaran untuk cari tahu ya. Misalnya masalah Rambu Solo, saya baru tahu kalau dalam cerita ini kan keluarga Rala ini adalah keluarga Kristen gitu. Dan saya selama ini menyangka kalau misalnya masyarakat Toraja itu masih pakai kepercayaan lamanya dia gitu. Ternyata itu mereka ternyata sudah beragama Kristen, namun untuk upacara penguburannya mereka masih melakukan Rambu Solo gitu, untuk kalangan tertentu walaupun tidak semua. Jadi biasanya pagi-pagi mereka bawa jenazahnya ke gereja dulu, kemudian ada pemberkatan dari pendeta, setelah itu mereka balik lagi dan dilakukan upacara Rambu Solo. Upacara Rambu Solo itu sendiri dilakukan lewat tengah hari gitu, jadi rangkaian upacaranya pun lama karena mereka harus membangun rumah-rumah kecil yang buat para pengunjung yang datang. Biasanya dari keluarga-keluarga jauh mereka datang dan nggak mungkin hari itu juga mereka pulang lagi karena upacaranya itu sangat panjang gitu. Yang saya suka juga di sini adalah penokohannya gitu. Kita di sini tidak ada penokohan hitam dan putih gitu. Saya sama terkejutnya mungkin sama dengan murid-muridnya teman saya itu gitu. Akhir ceritanya gitu, tapi saya tidak terlalu terkejut lagi karena sebenarnya udah banyak petunjuk dari depan, dari awal tuh udah banyak petunjuk gitu. Cuma memang saya nggak tahu gitu bakal se menonjok itu gitu akhirnya gitu. Banyak orang yang bilang bahwa wah ketika saya baca mungkin review buku ini, banyak yang bilang bahwa ini upacara atau adat kok sangat menyusahkan sekali gitu. Kalau saya pikir sih itu mereka pun punya pilihan sebetulnya gitu, mau melakukan itu atau tidak gitu. Orang Toraja itu memang sudah dari awal berpikir bahwa mereka hidup untuk mati gitu. Jadi semua yang mereka kumpulkan semasa hidup itu adalah bekal mereka untuk nantinya gitu. Jadi sama aja lah kayak misalnya agama-agama lain gitu, khususnya agama Abraham yang mengumpulkan pahala untuk nanti kita mati. Kita hidup juga bukan selamanya. Kita tahu bahwa nantinya kita akan mati, dan apa yang kita kumpulkan selama kita hidup itu akan menjadi bahan pertimbangan kan di akhirat gitu. Cuma mungkin kalau untuk orang Toraja ini adalah lebih banyak ke materi, karena gimana caranya untuk membeli ratusan babi dengan puluhan kerbau gitu. Zaman dulu mungkin gampang, seperti diceritakan di sini juga zaman dulu itu lebih gampang karena orang bisa dengan seenaknya. Misalnya dulu sebelum ada peraturan, sebelum ada pemerintahan lokal masing-masing gitu. Bahkan sebelum adanya Belanda datang ke Indonesia, orang bisa pergi sejauh-jauhnya dan mengatakan bahwa ini tanah saya. Selama orang itu bisa mempertahankan tanah itu,
maka tanah itu tanah dia gitu. Itu kan peraturannya seperti itu gitu. Dan harga babi, harga sapi, harga kerbau mungkin tidak semahal itu karena memang pada saat itu orang-orang beternak itu gitu. Jadi semakin lama diternakan, kalau kita punya babi kemudian beternak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita akan punya ratusan babi dan punya puluhan kerbau. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi gitu. Untuk menyelenggarakan Rambu Solo, makanya banyak yang bilang bukan banyak yang bilang, ada satu artikel yang saya baca, Rambu Solo ini adalah upacara pemakaman yang termahal di dunia. Itu bukan hanya harga sapi, bukan hanya harga babi atau harga kerbau, tapi juga serangkaian upacara itu kan butuh biaya yang sangat besar gitu. Makanya Alu sebagai seorang mahasiswa yang maunya yang nggak mau ribet dengan segala macam, dia sempat bilang bahkan kepada bapaknya, kalau misalnya nanti meninggal, udahlah dimakamkan di Makassar aja gitu. Cuma kan bapaknya sebagai seorang bangsawan dan dia juga orang yang memang tinggal di situ gitu, dia tidak setuju lah untuk itu. Bahkan orang-orang paman-pamannya juga tidak ada bantuan dari paman-pamannya. Karena yang saya dengar di YouTube gitu kan, banyak tuh di YouTube ya mengenai upacara Rambu Solo gitu. Itu kan biayanya bukan sendiri, tapi biayanya juga dari keluarga yang menyumbang gitu. Cuma kalau di sini sih kata si Alu gini, ya memang dibantu sama keluarga, tapi itu bukan bantuan beneran, tapi itu adalah sebuah hutang yang mesti dibayar juga gitu. Jadi bayangkan untuk menguburi seseorang, Alu itu harus mencari duit yang harganya bukan mencapai jutaan lagi, tapi mencapai udah ratusan juta, bahkan mungkin hitungannya bisa sampai miliar untuk membeli dan mengadakan acara Rambu Solo ini. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.